Kapan mulai diumumkan, Pak? Nah, kemarin sudah kita umumkan, Ya. targetnya nanti bulan Juni mereka sudah bisa melakukan proses untuk rekrutmen ini. Pengumuman disampaikan untuk pendaftaran dan lain-lain sekitar Kemarin sudah akhir kita umumkan, tapi formasi fixnya kira-kira bulan 7 tahun ke belakang kita ada PR besar menyelesaikan yang tenaga non ASN atau honorer. Nah, ini ada total 2.302.543, Pak. Iya, 2,3 juta ya. 2,3 Besar juta sekali. total, cukup besar. Nah, kita masih ada PRX THK 2, kemudian honorer yang cukup besar. Tetapi kita batasi yang masuk di database di BKN ya untuk kita selesaikan. Oke. Nah, di tengah penyelesaian honorer, karena mereka ini kan sudah mengabdi, ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun, tapi mereka belum diangkat menjadi P3K. Nah, ini karena memang sengkarut masalah dahulunya ya. Ya. Ada yang karena sistem rekrutmennya, sementara mereka mengabdi sudah sangat lama. Dan tenaga non ASN ini sangat membantu sebenarnya di pelayanan-pelayanan publik di daerah. Dan ini kita selesaikan dari tahun ke tahun. Tapi kemudian ada keinginan publik yang sangat kuat. Kami ini baru lulus siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Kenapa kami nggak diberi kesempatan? Maka kami menghadap kepada Bapak Presiden. Setelah kita hitung mereka yang pensiun 5 tahun yang lalu dan 5 tahun yang akan datang, maka ketemulah total 2,3 juta. 2,3 Di sini juta. ada 1,8 yang non ASN kita selesaikan dan ada 600.000 untuk fresh graduate. Ini kesempatan bagi anak-anak muda yang baru lulus untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Memang sepertinya menjadi PNS ini apa masih ada yang mau anak-anak kita. Iya. Tapi kemarin dari total 525.000 formasi yang mendaftar 2,9 juta, bayangkan. 2,9 juta. 2,4 juta yang submit. Itu 525.000 formasi tahun kemarin. Meskipun belum terpenuhi semua, karena kualifikasinya ada yang memenuhi, ada yang tidak. Oke. Nah, fresh graduate ini kita utamakan, ini anak-anak yang punya kemampuan talenta digital. Ya, begitu juga untuk auditor dan untuk IKN. Untuk IKN. Dan yakinlah bahwa negara sekarang berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi putra-putri terbaik bangsa yang akan mengabdi kepada bangsa dan negara dengan sistem yang kita siapkan transparan, fair lewat sistem CAT. Sehingga tidak ada lagi sekarang istilah orang dalam. Ordal. Nggak bisa lagi. Jadi kalau dulu mau jadi ASN ini, karena dulu kan formasi kadang ditentukan oleh daerah, Sekda menginventarisir, tesnya juga masih seperti itu. Maka dulu muncul istilah ASDP. Apa itu anak saudara dan ponakan. Kalau nggak istilah PDAM, PNS itu di daerah isinya ponakan dan anak menantu. Nah, sekarang nggak ada lagi karena sistemnya CAT, sejak mengerjakan soal di dalam pakai face recognition, di luar orang tua keluarganya langsung melihat nilai. Itu live, Mas? Itu live. Oke. Live. Nah, oleh karena itu KPK juga tes di tempat kami di BKN. Begitu juga calon-calon diplomat sekarang sistem CAT-nya juga di tempat kami. Nah, harapan kami ketika sistem CAT-nya sudah transparan, sistem ikutan berikutnya ketika seleksi kompetensi juga fair, sehingga anak-anak punya kesempatan yang sama dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Oke. Pak, terkait dengan fresh graduate, kalau dulu kan seingat saya ada batasan usia. Jadi mau jadi PNS itu batas usia sampai menjelang 30 atau 35 begitu kan? Iya. Nah, kalau fresh graduate ini batasannya apa, Pak? Ya, lulus sama. atau jadi apa? baru lulus mereka masih fresh. Dan juga ada ketentuan tertentu. Tapi intinya ini yang membedakan dengan P3K adalah mereka harus pernah mengabdi. Mereka harus pernah mengabdi. Sebenarnya P3K ini dulu, ruhnya ini kan memberikan ruang dan kesempatan bagi talenta-talenta global yang mereka tidak mau jadi PNS atau ASN, ingin mengabdi kepada negara. Contoh misalnya, Mas Kabul punya keluarga ini lulusan kedokteran di Jerman ini. Dia mungkin nanti pengen kerja di Jerman, tapi dia 1, 2, 3 tahun pengen mengabdi ke Indonesia. Maka dia karena jadi dokter pengen mengabdi di Jerman, dia tidak mau jadi PNS, bisa 2 tahun jadi tenaga kontrak P3K. Ada orang misalnya punya keluarga lulusan teknik dari Boston. Dia ingin mengabdi ke negara 2 tahun. Setelah itu ingin kembali ke negaranya atau apa, ingin kembali ke asal mereka kuliah, dia bisa jadi tenaga P3K. Ini sebenarnya dulu untuk mewadahi talenta-talenta. Tapi kan
ujung ke belakangnya P3K tidak untuk itu, untuk mewadahi tenaga-tenaga yang dari berbagai disiplin, yang itu kemudian seperti sekarang ini. Nah, fresh graduate ini anak-anak yang baru lulus, yang belum punya pengalaman mengabdi, tapi punya kesungguhan untuk memasuki jurusan-jurusan tertentu. Oleh karena itu maka arah kebijakan pengadaan tahun ini adalah pertama kita prioritaskan ke fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan nakes. Guru dan nakes ini kita tuntasin. Yang kedua, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN. Nah, kita beresin yang 2,3 juta ini. Kemudian yang berikutnya adalah merekrut talenta-talenta baru, yaitu fresh graduate tadi. Yang berikutnya adalah mengurangi sedapat mungkin rekrutmen yang nanti akan terdisrupsi oleh teknologi. Misalnya tenaga teknis dan lain-lain. Ini informasinya tidak kita buka, kira-kira gitu. Oke, Pak, ini terkait dengan talenta digital. Bagaimana saya bisa tahu atau Kemenpan bisa tahu bahwa ini adalah orang-orang yang memang talent dalam digital atau dia berbakat dalam digital? Apakah berdasarkan pendidikannya atau berdasarkan dia punya sertifikasi atau dia punya pengalaman kerja yang lain? Nah, inilah yang kita menjadi diskusi hangat kami dengan tim BKN dan arahan dari Seknek dengan Pak Pratik, bagaimana menjaring anak yang bukan hanya bisa mengerjakan soal di CAT terkait dengan digitalisasi dan transformasi digital, tetapi juga dia bisa mendevelop. Nah, padahal syarat tes selama ini masih menggunakan syarat kelulusan ijazah tertentu. Nah, inilah banyak sekali masukan. Jangan sampai ijazah ini memangkas kesempatan orang untuk memasuki kompetensi tertentu. Sementara kita lihat bagaimana startup sekarang ijazah tidak lagi menjadi sangat penting. Tapi langsung kemampuan untuk mengeksekusi, membangun terkait dengan digitalisasi dan lain-lain. Inilah yang sedang kami rumuskan. Bagaimana mengukur ini? Apakah kompetensi dari institusi tertentu yang internasional itu menjadi sertifikasi bahwa mereka punya kemampuan level 1, 2, dan 3. Saya kira pertanyaan ini sangat penting dan kita diberi PR oleh Istana untuk memecahkan ini. Jangan sampai kita merekrut talenta digital, ternyata mereka hanya bisa mengerjakan soal pertanyaan tentang digitalisasi, tapi tidak bisa mengembangkan, mendevelop tentang sistem digital yang dibutuhkan oleh negara. Artinya tesnya tidak cuma CAT aja. Kalau dulu kan sebelumnya CAT saja, begitu selesai CAT langsung mereka bisa jadi CPNS. Nah, inilah yang sedang kita rumuskan. Di satu sisi sistem CAT itu menjamin kesetaraan. Begitu tes wawancara dan kompetensi ini 1+1 kadang tidak sama dengan 2. Maksudnya bagus, tetapi sebagian kadang ditemukan seperti surat tes kompetensi ini ada yang disalahgunakan. Nah, inilah kita sedang menimbang, tetapi sekarang masih sistem CAT ini menjadi alternatif. Apakah nanti soalnya ditambah atau seperti apa untuk kemampuan kompetensi, ini yang akan kita diskusikan dengan tim. Tetapi soal-soal yang tidak terkait dengan kompetensi ini sebaiknya kita sudah minta drop. Misalnya ada peserta yang tidak lulus ketika ikut tes misalnya di ANRI misalnya, di di Arsip Nasional Indonesia. Ada pertanyaan, siapa ketua ANRI tahun 86 misalnya. Itu kan nggak ada kompetensi dengan ini. Itu kan menyangkut hafalan siapa. Nah, tes-tes macam ini, soal ini sudah kita drop. Supaya memang soal ini memang menyasar kompetensi dan bisa merekam mereka ini punya talenta yang memang ingin belajar, ingin melakukan perubahan. Nah, tentu ini tidak mudah dan kami akan berkoordinasi terus dengan tim pembuat soal ini.